belajar firman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji syukur, hormat kami naikkan kepadamu, Bapa kami yang ada di surga. Terima kasih pimpinanmu buat kami semuanya. Dan malam hari ini kami boleh bergabung dalam persekutuan doa malam ini. Dan kami mau juga bersama-sama belajar firman-Mu. Tentu kami mohon pertolongan Roh Kudus. Bantu kami memahami dan kami mengingat firman-Mu dan bantu kami bagaimana kami aplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Nah, malam ini kita akan bersama-sama belajar ya firman Tuhan di surat Korintus yang kedua. Nah, kita telah selesai ya membahas surat Korintus pertama dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir, yaitu pasal yang ke-16. Tentu banyak pelajaran yang kita telah pelajari, ya saya berdoa mengharapkan kita masih bisa ingat-ingatlah apa yang telah kita pelajari, apa poin-poin yang penting, ayat-ayat firman Tuhan yang penting yang bisa kita ingat dan kita aplikasikan dalam hidup kita masing-masing ya. Nah, seperti yang telah kita pelajari di surat Korintus pertama ya, bahwa Paulus menulis surat itu untuk jemaat atau gereja Korintus ya, karena ada banyak permasalahan yang sedang terjadi dalam gereja, maka itu Paulus menulis surat Korintus pertama untuk mengoreksi mereka, membenahi masalah-masalah teologi mereka, ajaran mereka yang agak sedikit menyimpang, gitu, supaya mereka kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ya, tentu banyak ya masalah-masalah itu ya, seperti masalah pro sana pro sini, nggak ada kita orang Kristen bisa harus pro Paulus, pro Petrus dan sebagainya. Kita semua ini harusnya menjadi the follower of Christ ya. Kita harus mendukung pelayanan para rasul-rasul, itu Rasul Paulus, Rasul Petrus. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang melayani Tuhan, sama-sama melayani Tuhan, sama-sama memberitakan Injil, dan juga sama-sama akan mendapatkan ya pahala ya yang akan mereka terima. Ya, tentu juga banyak masalah-masalah seperti mengenai persembahan makanan, boleh makan atau tidak, ya, mengenai perceraian, mengenai seksualitas yang terjadi dan sebagainya, tentang masalah mengenai perjamuan Tuhan yang mereka lakukan, banyak yang salah harus diperbaiki, mengenai tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, sebagian nggak percaya dan sebagainya, perlu dikoreksi. Kalau Yesus tidak mati, Yesus tidak bangkit, maka iman kita sia-sia. Nah, ini banyak pelajaran yang kita sudah dapat ya. Oke, nah kita masuk ke dalam surat Korintus yang kedua. Nah, ini jadi ada pertama, ada kedua. Nah, surat yang pertama itu ditulis pada tahun 56 ya, Mbak. Itu tahun 56 ya. Kemudian yang surat kedua Korintus ditulis 1 tahun kemudian 57 ya, ditulis ya. Jadi ini ditulis oleh ya oleh rekan-rekan daripada Paulus ya, menulis ini ya. Oke. Nah, tujuan surat Korintus yang kedua ini di mana Paulus ingin mengekspresikan, ya kan, mengucapkan syukur kepada Tuhan, di mana gereja Korintus merespon, mendukung pelayanan daripada Paulus. Nah, itu kita bisa nanti pelajari itu di pasal 1 sampai pasal 7, panjang sekali ya. Yang kedua, di surat, tujuan surat dikirim mengingatkan orang-orang percaya, orang Kristen ya,
atas komitmen mereka untuk memberikan persembahan kasih, ya persembahan kasih itu offering ya, atau giving ya, give ya, kepada orang-orang Kristen di Yudea. Nah, Paulus sangat peduli ya akan kehidupan orang percaya yang ada di Yudea. Yang di Yudea itu lebih banyak orang-orang Yahudi ya, saudara ya. Nah, sedangkan yang mereka berkomitmen memberikan persembahan itu adalah gereja-gereja bangsa-bangsa lain, mereka yang telah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu kan orang Yahudi, maka Paulus mengingatkan orang bangsa-bangsa lain, kalian sudah menerima kasih karunia, kamu juga harus istilahnya kita yuk harus balas budi lah kepada orang Yahudi, ya, karena Yesus adalah orang Yahudi, ya kan, juru selamat kita orang Yahudi. Ya, kasihlah persembahan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem, karena pada masa itu kan banyak orang Yahudi yang susah ya karena dijajah oleh Romawi gitu. Nah, ya, saudara, kemudian yang ketiga itu isi surat itu ya, banyak orang menentang Paulus. Banyak orang tidak percaya Paulus ini adalah rasul, ya. Oke. Nah, di dalam tujuan ini Paulus ingin menjelaskan, kata membela otoritas kerasulannya di hadapan mereka. Oke. Nah, saudara, kalau kita lihat surat kedua Korintus ini juga isi ya, surat-surat ini banyak personal atau pribadi daripada Paulus tentang kisah hidupnya dalam pelayanannya. Kalau bahasa Inggrisnya istilahnya itu autobiografikalnya itu ya, kehidupan Paulus, bagaimana dia melayani Tuhan, bagaimana dia dipanggil Tuhan, bagaimana dia menghadapi banyak penganiaya, tantangan, kesulitan, dan sebagainya ya. Nah, ini suratnya banyak sekali mengenai tentang pelayanannya, oke, dan juga mengenai pemberian persembahan yang dibahasnya panjang itu ada 2 pasal, pasal 8 dan pasal 9 ya, dia cerita semua itu mengenai persembahan-persembahan ya, harusnya bagaimana sebagai kita orang-orang percaya memberi persembahan. Ya, kemudian juga dia juga menekankan banyak ayat-ayat yang kita bisa simpulkan, dapatkan itu mengenai ayat-ayat yang penting bagi kita ya, orang Kristen, dan harus dihafal dan direnungkan. Nah, kita akan bahas ya malam ini ya. Nah, ayat-ayat yang penting ya, yang perlu kita ingat hafalkan itu di pasal yang kelima ayat 10. Nah, kalau saudara punya Alkitab, nah bisa dibuka pasal 5 ayat 10 ya, 2 Korintus ya. 5 ayat 10. Nah, ini ayat-ayat yang penting yang perlu kita hafal, ingat ya. Nah, bagaimana bunyinya? Coba kita perhatikan di pasal 5 ayat 10. Demikian bunyinya ya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, di sini ada mengatakan menghadap tata. Nah, kalau TB Lai itu Alkitab Indonesia, dia menerjemahkan mengenai tata. Harusnya tata itu harusnya terjemah yang bagus itu sebenarnya kursi. Makanya saya sering mengatakan KPK, kursi pengadilan Kristus atau penghakiman pengadilan Kristus, itu KPK. Nah, jadi Paulus ingin menjelaskan kepada orang Kristen, tahu nggak, satu hari nanti ya kita orang Kristen yang masih hidup ini di dunia, satu hari kita akan menghadap KPK. Nah, KPK itu kan kursi penghakiman Kristus. Kalau bahasa Inggrisnya kan bagus ya, the seat, ya, the judgment seat of Christ tuh ya. Nah, jadi oke, satu hari apa itu the judgment seat of Christ? Banyak orang Kristen pikir, oh ini penghakiman yang sama dengan yang ada di penghakiman tahta putih. Oh, beda. Nah, ini pengadilan atau kursi penghakiman Kristus ini adalah mengenai penghakiman atau pengadilan bagi orang-orang percaya. Oke.
Nah, kapan itu terjadi? Yaitu setelah gereja. Gereja itu kan orang-orang percaya ya, orang Kristen yang telah terima Yesus, percaya Yesus, satu hari nanti akan di rapture, atau diangkat dari bumi ini. Oke, mereka yang mati duluan diangkat, yang dikubur itu, kemudian kita yang masih hidup akan tiba-tiba diubah ya. Seketika diubah seketika tubuh ini supaya tubuhnya bisa naik ke angkasa bertemu dengan Yesus di sana. Ah, itu disitulah yang disebut dengan kursi penghakiman Kristus. Ya, kita akan disidang di sana. Sidang untuk apa? Untuk mendapatkan hadiah sesuai perbuatan kita, baik atau tidak baik. Nah, yang tidak baik bilang, wah kamu hilang pahlamu, tapi yang baik kita akan mendapatkan. Oke, itu ayat yang penting ya bagi kita. Kemudian ayat yang ke-20 21. Nah, kita lihat kan. Tadi kan ayat 10. Sekarang kita lihat yang ke-20 21. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, Paulus di sini mengatakan kami ini adalah utusan. Terjemahan kalau utusan itu terjemahan bagus itu ya. Dalam konsep pemerintahan itu adalah duta, duta. Nah, saudara mungkin pernah sering dengar ya, presiden mengangkat duta besar untuk Amerika Serikat, untuk British, duta besar untuk Arab Saudi, duta besar untuk yang di Singapura. Nah, itu namanya duta-duta. Mereka duta adalah yang memang diutus. Mereka mewakili Indonesia. Jadi mereka punya kedudukan yang penting ya di negara sana ya. Karena disebut duta. Nah, Paulus mengatakan kami ini ya duta-duta Kristus. Apa yang dikerjakan mereka sebagai duta? Memberitakan. Nah, memberitakan, menasehati, ya kan begitu. Memberitakan Injil, menasihati orang-orang Kristen. Makanya Paulus menulis surat pertama Korintus kan menasihati mereka. You salah jalan. Begini. Nah, itu tugasnya. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang ke-20. Yesus dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, Yesus di sini ya. Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Maka Yesus tidak punya dosa, tapi dijadikan dosa kenapa? Menanggung dosa manusia, menanggung dosa kita. Nah, Yesus tidak pernah buat dosa. Dalam mulutnya pun tidak pernah dia melakukan dosa. Kalau saudara membaca ayat-ayat firman Tuhan seperti di 1 Petrus pasal 2, 22, dia tidak berbuat dosa. Ya, dalam mulut punya tidak ada dosa. Nah, itu ya. Kemudian Galatia 3, 13, ya dia dipantek, disalibkan di atas kayu salib. Ya, dikutuk karena apa? Dosa kita, okay? Menggantikan kita. Nah, kemudian kita loncat lagi di pasal 6 ayat 14. Nah, ini ayat-ayat yang sangat penting ya. Oke, ayat 6 pasal 6 ayat 14. Nah, oke, 6. Mari demikian bunyinya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimana terang dapat bersatu dengan gelap. Oke, nah terus dia sambung lagi. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama-sama orang percaya dengan orang yang tak percaya? Nah, maksudnya begini. Tidak boleh menjadi pasangan yang tidak seimbang. Unequally yoked, bahasa Inggris ya. Nah, kalau biasanya Pak petani ya, kalau dia mau menggarap sawahnya zaman dulu, kan belum ada alat teknologi ya. Kalau dia mau menggarap itu, dia harus pasang yang seimbang. Kerbau sama dengan kerbau. Nah, kerbau nggak bisa pasang dengan yang kuda.
gitu loh. Kuda harus dipasang sama kuda, ya kan? Nah, kalau saudara perhatikan, nah di Inggris kan ada namanya kereta kudanya, apa, kereta kereta raja ya, yang ditarik oleh kuda kan? Nggak ada yang dipasang kuda sama dengan sapi, kerbau, lembu, nggak ada, nggak bisa dia jalan. Nah, artinya begini, kita sebagai orang Kristen harus punya pasangan yang seimbang. Oke, nah ini ada hubungannya dengan pernikahan. Nah, makanya kalau mencari suami, mencari istri, harusnya seimbang, harus punya yang seiman kita bilang. Oke, memang ada yang menikah tanpa yang seiman, tapi mau hidup bersama. Tetapi ya yang sepihak satu itu kan harus mempengaruhi yang lain supaya harus seiman lah. Kalau nggak seiman jadi nanti dalam perjalanannya kurang matang, kurang mantap ya kita mengatakan ya. Ya di dalam uh, kekristenan dalam arti lain juga tidak seimbang begini. Kita gereja lokal, kita kalau mau bekerja sama melayani Tuhan harus yang satu iman, nggak bisa yang beda iman. Makanya sekarang kita lihat banyak sekali gereja tidak seimbang, tapi terjadilah kompromi. Udahlah nggak apa-apa lah, nggak usah kita ribut-ribut mengenai doktrin. Nggak, itu akan bahaya. Justru doktrin penting juga, praktikal juga penting, seiman juga harus penting ya. Oke, kalau nggak seiman nanti lama-lama kita dipengaruhi ya, kita menjauh dibawa kepada kesesatan nanti. Gitu. Oke. Nah, kemudian lagi kita lihat di pasal yang ke-8 ayat 9. 8 ayat 9. Nah, demikian bunyinya. 8 9 ya. Oke. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Wah. Jadi kita mengenal kasih karunia Tuhan ya. Apa itu kasih karunia? Efesus pasal 2 ayat 8. Karena kasih karunia kamu diselamatkan. Karena melalui iman kepada Yesus, bukan karena kamu, usaha kamu, tapi itu pemberian Allah. Nah, kita sebagai orang kita mengenal kan, kita telah menerima kasih karunia itu kan, ya kan, kasih karunia Allah yang melalui Yesus Kristus. Bagaimana Yesus, dia kan datang dari surga, meninggalkan kemuliaannya yang di surga, dia datang menjadi manusia, manusia yang bagaimana? Menjadi manusia kaya? Menjadi manusia bisnismen? Enggak. Menjadi manusia yang biasa. Ya kan? Dan dibesarkan di keluarga tukang kayu. Nah, Anda bisa bayangkan, saudara bisa bayangkan. Coba zaman Yesus 2000 tahun yang lalu. Orang tukang kayu, apa orang kaya nggak? Nah, kalau zaman sekarang, istilah kata tukang kayu itu orang perusahaan. Orang yang berusaha dalam furniture. Furniture ya. Bisa kaya, oh bisa. Kalau zaman dulu, tukang kayu hanya kerja, kalau ada yang menyuruh dia bekerja baru ada kerjaan, ya dah? Nah, nggak tiap hari ada kerja kan? Ada kalau saya perlu rumah saya harus dibenahin, nah baru dipanggil tukang kan? Gitu loh. Ya. Nah, bagaimana maksudnya? Yesus menjadi miskin, yes. Kenapa? Karena untuk kita manusia, dia datang kepada miliknya, ya kan? Nah, supaya apa? Supaya kita yang miskin ini menjadi kaya kan? Kaya apa? Kaya rohani, gitu. Kaya dalam rohani, tentu juga dalam kaya dalam arti pemahaman ya kita tidak apa nama itu punya kebutuhan sehari yang cukup, kan? Oke. Nah, coba kita lihat dia. Dia menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Nah, Paulus juga mengatakan kita ada kaya dalam hal ke apa nama itu
Di mana ayatnya? Oke, kita kaya. Oh, saya nggak dapat ayat. Oke, kaya dalam arti itu di Efesus pasal yang ke pertama. Oke, kita coba sebentar ya. Kita balik ke Efesus. Apa yang kita dapat sini? Coba. Efesus pasal yang pertama. Efesus pasal pertama. Nah, coba saudara perhatikan di sini ya. Oke. Di Efesus ya. Di Efesus pasal yang pertama. Oke, coba kita baca ayat yang di mana ayat yang mendapat berkat rohani di mana coba pernyataan di ada spiritual blessing di mana saya coba ada yang tahu bisa lihat di Tools Wisdom apa History mempersatukan. Oke, ayat 11 coba kita baca ya. Aku di dalam Kristus karena dalam Dia kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula tentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian kemuliaan di dalam Dia. Kami semua telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan dalam Dia. Kami juga ketika kami percaya dan dimeteraikan dan sebagainya. Oke, ada satu ayat lagi yang mengatakan kita dapat spiritual blessing. Saya hilang di mana? Nah, oke ya. Jadi berkat rohani ayat 3. Ayat 3. Oke, so. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Oke, oke. Nah, oke. Oke, jadi kaya ya, Saudara ya. Sekarang kan banyak yang mengatakan orang percaya bisa kaya ya bisa, nggak ada masalah ya. Kalau dia bekerja bagus, kerja keras sesuai dengan dia punya itu dia bisa kaya. Tapi yang penting itu kaya dalam spiritual, rohani. Itu maksudnya. Oke, itu yang kita bahas tadi. Kemudian kita bahas pasal 10 ayat 5. Pasal 10 ayat 5. 10 ayat 5. Oh ya, 10:5 ya. Ini ayat penting bagi kami. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Nah, Paulus ya, orang yang sangat pintar sebenarnya ya, orang ahli Taurat ya. Dia bisa mengatasi berbagai masalah, problem yang dihadapi oleh orang Korintus. Orang Korintus yang sombong katanya, mereka pikir mereka sudah punya wisdom, dia punya pengetahuan wisdom duniawi. Ya, memang manusia kalau sudah mempunyai wisdom duniawi, wah bangga dia ya. Mengetahui filosofi ajaran yang apa yang diagung-agungkan oleh dunia ya. Nah, Paulus menyampaikan Injil, kebenaran itu untuk di dalam sini mematahkan, nah, mematahkan setiap siasat, ya siasat-siasat si dunia itu. Kemudian ada kata lagi, yang kedua merubuhkan setiap kubu. Ya banyak kali kita manusia ya ingin supaya membuat benteng-benteng itu bisa kita rubuhkan karena kebenaran firman Tuhan. Dan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi semua itu harus ditaklukkan di bawah Yesus Kristus ya. Nah, makanya banyak orang-orang yang pintar kenapa sulit untuk percaya Yesus kan? Karena saking dia pintar dalam arti itu pengetahuan, punya pengetahuan, nggak percaya adanya Allah dan sebagainya. Hanya dia percaya evolusi dan sebagainya ya. Karena orang-orang saintis sulit percaya. Nah,
Jadi Paulus memberitakan Injil itu ingin supaya mematahkan mereka. Ya, dia orang pintar, Paulus itu ya. Oke. Nah, kemudian yang ayat yang berikutnya lagi, pasal 11, ayat 14. Nah, ini apa yang dikatakan? Nah, ini penting bagi kita untuk hafal ya. Oke, pasal 11, ayat yang ke-14. Demikian bunyinya. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Nah, oke. Jadi begini, kalau kita lihat ayat yang ke-13 dulu, mengatakan sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Nah, begini saudara ya. Jadi kita lihat menjawab gereja atau Injil diberitakan oleh para rasul-rasul yang dipenuhi Roh Kudus, nah Injil bertumbuh berkembang dan setan pun terus menaburkan benih-benih ilalang ya di tengah-tengah gereja, makanya muncullah ajaran-ajaran yang tidak sepaham dengan apa yang diajar oleh Rasul Paulus, oleh Rasul Petrus, maka mereka memperingati orang Kristen waspada, hati-hati gitu loh. Nah, maka itu kenapa? Karena ada rasul-rasul palsu, ada juga di sini dikatakan pekerja-pekerja curang. Nah, curangnya bagaimana? Nah, ya, dia nggak mau mengabarkan kebenaran dia. Nah, makanya saudara-saudara, kalau kita lihat perkembangan gereja masa kini ya, banyak gereja-gereja yang besar, banyak gereja-gereja yang begitu banyak jemaat dan sebagainya. Ya, akhirnya banyak ada juga gereja-gereja yang sudah mulai runtuh karena iman teologianya menyimpang. Karena saking pintar dia berkhotbah, dia pakai idenya, ya menjelaskan Alkitab firman Tuhan itu pakai idenya, pakai opininya ya, manipulatif ayat-ayat firman Tuhan ya. Karena dia saking pintar ngomongnya begitu ya. Bukan harus kita mentaati apa yang firman Tuhan mau gitu loh. Nah, seperti yang saya khotbahkan kemarin ya, kita harus tunduk kepada firman Tuhan. Kita harus menggali apa maksud ayat firman Tuhan ini. Cross check dari ayat demi ayat. Bukan membangun ayat itu harus pakai opini saya. Ya, sepertinya sih masuk akal, tetapi menyimpang. Nah, makanya disebut sini pekerja-pekerja curang dengan kata-kata yang manis, mulut-mulut yang manis, itu kan. Ah, ini nih terjadi. Maka itu Paulus bilang jangan heran, setan pun berubah menjadi apa? Malaikat terang. Itu pekerjaan daripada roh jahat ya, atau setan sendiri ya. Itu bisa terjadi ya dalam gereja. Bisa. Maka kita harus waspada, hati-hati. Oke. Nah, kemudian yang pasal yang ke-12 9. Nah, ini ayat penting juga bagi kita ya. 12 saya singkat aja ya. 12 ayat 9, Paulus ini sakit. Ya, ada duri dalam daging. Nah, coba sudah perhatikan. Paulus itu kan punya kuasa melakukan mujizat yang bisa menyembuhkan orang dan sebagainya. Tapi kenapa akhir-akhir hidupnya dia tidak melakukan mujizat dan dia tidak bisa menyembuhkan dirinya dengan kuasanya? Dia mengatakan 3 kali aku berdoa kepada Tuhan supaya duri dalam daging dicabut. Jawaban Tuhan apa? Nah, ini ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku kuasaku menjadi sempurna. Ya, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Nah, Paulus megah dalam kelemahannya ya, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Nah, Paulus bisa buat mujizat ya, tapi akhir hidupnya kan dia tidak melakukan mujizat. Tapi justru dia bilang mengatakan bahwa karena kelemahannya kuasa Kristus menjadi sempurna. Nah, saudara, banyak kali kita mengalami kesulitan, kesusahan, tapi Tuhan mau supaya kita rendah hati ya, rendah hati dan supaya dalam kelemahan kita kuasa Tuhan jadi sempurna.
Ya, bukan berarti jadi sempurna itu harus mengalami mujizat sempurna. Tidak, setan bisa lakukan mujizat ya. Oke. Kemudian yang terakhir, pasal 13 ayat 14. Nah, mengatakan, oke, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah, ini ciri khasnya surat Paulus kalau menutup. Selalu menyebut 3 nama pribadi Allah. Nah, ini ajaran yang memiliki konsep Trinitas, Tritunggal. Ini adalah rahasia ilahi yang diajarkan oleh Paulus ya, bahwa Allah kita itu esa, tapi 3 pribadi yang bisa dibedakan. Allah Bapa bukan anak, anak bukan Bapa kan? Nah, anak bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan anak. Jadi ada Bapa, ada anak, ada Roh Kudus. Ketiganya satu. Nah, ini adalah rahasia Allah Tritunggal yang banyak ditolak oleh orang. Nah, makanya surat Paulus ditutup dengan ucapan berkat kasih karunia atas Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, kiranya Tuhan menolong kita malam ini, ya menuntun kita supaya minggu depan kita akan bahas bersama lagi surat Korintus yang kedua, ayat demi ayat, apa yang Paulus ingin sampaikan kepada kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, menolong kita. Amin. Mari kita masuk ke dalam pokok-pokok doa kita pada malam hari ini. Oke. Oke, saya minta